Transformasi digital di seluruh negeri bukan lagi sekedar mimpi. Dari adopsi pembayaran digital dalam kehidupan sehari-hari, hingga ekosistem startup yang terus berkembang. Sektor pemerintahan telah mendorong potensi nasional dengan regulasi dan digitalisasi layanan untuk melayani seluruh negeri. Transformasi digital menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang kompetitif. Selama lebih dari 30 tahun, Datacom dikenal karena reputasinya dalam hal keandalan layanan, inovasi, dan pendekatannya yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Datacom siap menjadi mitra terpercaya dalam perjalanan transformasi digital. Kami berkomitmen mendukung bisnis Anda agar tetap kompetitif. Memastikan pemangku kepentingan selalu relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri saat ini. Banyak sektor dalam negeri yang masih menghadapi tantangan transformasi digital. Kami memastikan pelanggan mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan bisnis mereka, menghadapi tren dan perkembangan teknologi terbaru. Beragam solusi IT Datacom menawarkan kemudahan, fleksibilitas, serta keamanan tangguh dengan bisnis model yang juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Cloud dan data center, keamanan cyber, pengembangan aplikasi berbasis cloud, serta infrastruktur IT menjadi satu rangkaian solusi yang kami tawarkan dalam mewujudkan transformasi digital nasional. D-Cloud dapat menjadi jawaban bisnis Anda atasi tantangan bisnis masa kini. Kami memahami betapa pentingnya kedaulatan data dan kepatuhan terhadap regulasi nasional bagi Anda. Oleh karena itu, D-Cloud tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan layanan cloud untuk operasional bisnis, tetapi juga memastikan data Anda aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. D-Cloud, local, secured, reliable. Deteksi, analisis, mitigasi. Menjadi 3 langkah ampuh menjaga keamanan data Anda. D-Trust hadir untuk menjaga reputasi perusahaan Anda, serta menghindari bisnis Anda dari kerugian finansial yang diakibatkan karena serangan cyber. D-Trust ideal bagi perusahaan yang ingin memiliki perlindungan cloud yang tangguh, namun tidak memiliki sumber daya untuk mengelola keamanan cloud dengan optimal. Tim kami akan membantu Anda dalam merancang, membangun, dan menjalankan langkah keamanan terbaik bagi perlindungan data di perusahaan Anda. D-Trust unggul dengan prinsip people, process, and technology yang saling berkesinambungan. Tim ahli terdedikasi, berpengalaman, dan tersertifikasi oleh standar industri keamanan informasi. Proses matang dan teruji sesuai standar industri keamanan informasi. Dengan meminimalisir dampak serangan cyber, perusahaan Anda akan lebih percaya diri. Inovasi dan efisiensi adalah kunci keberhasilan di era digital. Oleh karena itu, Datacom menghadirkan D-Code, solusi yang kami desain untuk mendukung setiap langkah pengembangan aplikasi Anda. D-Code siap mendukung pengembangan aplikasi berbasis cloud native serta modernisasi aplikasi yang mudah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Keberhasilan Anda adalah bukti nyata dari komitmen kami terhadap kualitas dan inovasi pada proses pengembangan aplikasi. D-Infra menjadi alasan mengapa kami memiliki reputasi yang baik hingga hari ini. Datacom memulai perjalanannya dengan bisnis infrastruktur IT yang menjadi fondasi dalam berbagai sektor, baik pemerintahan maupun swasta. Dengan fondasi teknologi yang pintar dan tangguh, kami mendorong Anda untuk meraih hasil bisnis yang lebih baik. D-Infra menawarkan solusi infrastruktur IT yang menyeluruh dan terintegrasi dengan performa tinggi. Ragam layanan kami didukung dengan fasilitas yang telah bersertifikasi internasional. Fasilitas data center yang berlokasi di dalam negeri, serta fasilitas SOC, NOC, dan service desk yang siap dan proaktif melayani Anda 24 jam dalam 7 hari selama 365 hari.
Ada juga laboratorium IT yang kami gunakan untuk pengembangan dan pengujian inovasi agar layanan Datacom terus berkembang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Datacom memiliki 2 data center yang berlokasi di Jakarta dan Jababeka, Bekasi. Kami yakin dapat menjadi bagian dari proses menuju Indonesia Emas 2045. Negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan dengan mendorong potensi teknologi informasi dalam negeri. Bekerja sama dengan berbagai universitas di Indonesia, kami memberikan pendidikan dan sumbangan mengenai teknologi informasi bagi generasi muda. Karena kami percaya, Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi digital global. Datacom, transforming your vision into reality. Transformasi di Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta Trust Talk by Ditras. Apa kabar? Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir bersama kami pagi ini. Senang sekali saya Yustiana kembali menemani Bapak dan Ibu dalam sesi Trust Talk edisi November dengan tema The Hidden Weakness, mengapa tanpa vulnerability assessment dan penetration testing keamanan sistemmu hanya ilusi. Hari ini tentu saja saya tidak sendiri ya. Seperti biasa saya ditemani oleh narasumber luar biasa kita, Mas Paulus Miki Resa Gumilang atau biasa disapa Mas Miki, selaku MSSP Product Manager dari Ditras. Halo Mas Miki, apa kabar Mas? Halo Mbak, baik. Sudah siap ya menyampaikan materi hari ini? Siap, siap, siap. Nice, nice. Oke. Sebelum Mas Kiki masuk ke topik utama, izinkan saya memberi sedikit highlight kenapa di edisi kali ini kita membahas topik tentang vulnerability assessment dan juga penetration testing. Nah, seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, setiap sistem dan aplikasi punya potensi celah yang bisa dieksploitasi. Sepanjang 2024 kemarin, BSSN sempat mencatat lebih dari 330 juta anomali traffic serangan cyber dan juga 56 juta data exposure yang berdampak pada ratusan organisasi di berbagai sektor. Nah, bahkan di laporan keamanan global 2025, Indonesia menempati posisi ketiga dunia sebagai target ransomware sektor keuangan. Nah, data ini menunjukkan bahwa banyak organisasi yang masih belum memiliki mekanisme validasi keamanan yang benar-benar sistematis. Nah, karena itu, vulnerability assessment dan juga penetration testing menjadi sangat penting, bukan hanya untuk menemukan celah, tapi juga untuk memberikan insight yang bisa langsung memperkuat konfigurasi, kebijakan, dan juga ketahanan sistem. Nah, melalui Trust Talk, Ditras ingin membuka ruang diskusi tentang bagaimana VA dan juga Pentest bisa diterapkan secara strategis untuk membangun pertahanan cyber yang proaktif, terukur, dan juga berkelanjut. Nah, tanpa berlama-lama ya, mari kita mulai saja sesi hari ini dengan tema The Hidden Weakness, mengapa tanpa vulnerability assessment dan penetration testing, keamanan sistemmu hanya ilusi. Nah, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan selama sesi pemateri berlangsung, dan juga tidak lupa saya informasikan ya, sesuai yang ada di poster, bahwa di akhir sesi kami akan ada special offer diskon 40% untuk layanan Pentest untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Nah, baik, langsung saja nih saya persilahkan kepada Mas Miki untuk menyampaikan materinya. Silahkan Mas Miki, mungkin bisa sapa dulu ya peserta webinar pagi ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di acara Trust Talk pagi hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Paulus Miki Resa Gumilang. Di sini saya bekerja di PT Datacom Dian Graha sebagai MSP Product Manager, yang mana dulunya saya selama kurang lebih 3 tahun awal di Datacom, itu saya menjadi penetration tester. Jadi
pengalaman saya ketika mulai magang di Datacom itu saya magang sebagai pentest, kemudian saya di sini kemudian jadi karyawan dan di posisi penetration tester juga. Kemudian saya menjadi security service consultant yang mana itu mulai kayak saya memberikan konsultasi kepada customer-customer kami tentang terkait keamanan dari security posture mereka, aplikasi, server, dan lain sebagainya. Dan ada beberapa pengalaman-pengalaman saya ketika saya masih freelance juga. Kemudian di sini juga ada beberapa sertifikasi yang saya dapatkan selama saya bekerja di PT Datacom Dian Graha. Oke, kenapa sih saya bilang di sini ketika saya memikirkan judul itu saya kepikiran kayak, oke, sekarang tuh udah banyak banget orang yang sounding tentang apa namanya ya, eh, web application firewall, kemudian tentang firewall, kemudian tentang endpoint detection and response, tentang DLP dan teknologi-teknologi security lainnya yang sangat berlapis-lapis, yang mana memang security itu memang harus sangat berlapis-lapis karena tidak semua layer itu bakal bisa di cover dengan satu teknologi saja. Dan kenapa saya bilang di sini itu sangat penting untuk adanya VA dan juga PT, karena kalau kita hanya bergantung dengan yang namanya web application firewall maupun firewall, di situ tuh kita diberikan sebenarnya rasa keamanan palsu. Kenapa begitu? Karena kita belum melihat secara aktualnya apakah memang web application firewall ataupun firewall network ataupun endpoint detection and response yang sudah diimplementasikan di jaringan ataupun aplikasi ataupun endpoint Bapak dan Ibu itu sudah terimplementasi dengan benar. Ini salah satu poin kenapa managed service itu penting sebenarnya. Karena ya itu tadi, kembali lagi ke materi saya sebelumnya, ada namanya people, process, dan juga teknologi. Ada 3 pilar itu. Ketika ada teknologi tapi people-nya tidak bagus dalam hal implementasi, tentunya di situ akan mengakibatkan tidak maksimalnya teknologi yang sudah diimplementasikan. Hasilnya adalah, contohnya begini, saya tidak tahu Bapak Ibu membeli web application firewall ada di mana ya. Karena terkadang tuh begini Bapak Ibu, ada beberapa, selama saya di pentas ya, Bapak Ibu, selama saya di pentas sekitar 3,5 tahun lah. Nah, di situ saya menemukan beberapa customer yang berpikiran seperti ini, Bapak dan Ibu. Oke, saya ngelakuin pentest, saya ngelakuin pentest ataupun nggak ngelakuin pentest, yang penting ya udah nggak usah dilakuin remediasi, cukup kita kasih web application firewall aja, kan udah bisa nutup celah keamanan, gitu, bisa nutup celah-celah misalkan kayak SQL injection, cross-site scripting ataupun celah keamanan lainnya. Yang mana Bapak dan Ibu di sini itu sebenarnya itu adalah pemikiran yang salah. Jadi kita tidak boleh bergantung dengan apa namanya ya, dengan satu teknologi. Kita misalkan website saya bisa dibobol nih, ya udahlah saya pasangin bug dan lain sebagainya. Nah, itu akan berakibat fatal nantinya. Entah sekarang langsung fatal atau nantinya ternyata tiba-tiba fatal. Kenapa begitu? Karena di situ ada yang namanya vulnerability, yang mana gini, yearly vulnerability adalah vulnerability yang baru. Jadi ketika misalkan, oke ya website kita aman, terus kita udah pakai WAF, misalkan WAF-nya adalah Fortinet kah, ya Cloudflare kah, atau apa dan lain sebagainya yang Bapak Ibu pakai, terus kemudian Bapak Ibu merasa hal itu aman untuk selama-lamanya. Padahal belum tentu Bapak dan Ibu. Sekarang aman, belum tentu nanti aman, nanti malam atau besoknya itu akan tetap aman karena akan ada celah keamanan baru yang akan sering muncul di situ. Nah, inilah kenapa yang namanya penetration testing itu menjadi hal yang, dan vulnerability assessment ya, yang mana dua hal ini sebenarnya berbeda. Walaupun ya nanti akan saya jelaskan detailnya kenapa saya bilang VA dan PT itu sebenarnya berbeda dan itu layanan yang berbeda juga. Kemudian itu nanti akan ada juga apa sih perbedaannya dua itu dan kenapa sih harus dilakukan berulang-ulang, maksudnya tidak cuma sekali doang gitu.
Nah, ini kerentanan yang biasanya tidak bisa dilihat tanpa inspeksi mendalam ya, Bapak dan Ibu. Yang pertama itu ada zero day. Zero day, kenapa saya bilang zero day? Emang emang masnya bisa nemuin zero day dan lain sebagainya. Biasanya mungkin pertanyaannya gitu ya. Dan itu pertanyaan yang eh, apa ya? Kadang kalau sebagai pentester ditanyain, emang kamu bisa nemuin zero day gitu ya. Itu tuh kayak direndahkan sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena siapapun yang dia eh, belajar untuk menemukan celah keamanan di suatu sistem itu punya kesempatan untuk menemukan yang namanya zero day ini atau temuan baru. Yang mana ketika kita nemuin yang namanya zero day, tentunya ya itu pentesternya jadi terkenal pastinya karena namanya akan muncul di mana-mana gitu. Dan em, contohnya begini, Bapak dan Ibu, kenapa saya bilang tadi ada people, proses, dan teknologi? Kenapa people itu sangat penting gitu ya? Nah, jadi dan teknologi people dan teknologi lah yang kita highlight di sini lah. Jadi begini, Bapak dan Ibu, di Datacom, di tempat kami itu kita memiliki beberapa produk untuk web application firewall, yang mana ketika kita memilih suatu produk, tentunya pada awal kita ketika akses ya namanya ya, kita mencoba misalkan, oh ini ada WAF nih, lagi naik nih, Fortinet nih, kita coba dulu, ini beneran bagus apa enggak, dan lain sebagainya. Dan dicoba ini, itu sama aja kita coba membobol si WAF-nya ini, teknologi ini. Bener apa enggak ini, bagus. Kemudian ada teknologi yang kedua itu, oh ada Houston. Ini saingannya si Fortinet nih, atau mungkin ya begitu, atau mungkin dia harganya yang lebih murah dan lain sebagainya. Coba kita tes dulu, ini beneran bagus apa enggak? Ada safe plan, kita coba dulu, ini beneran bagus atau salesnya doang nih ngecap begitu. Dan nggak jarang, Bapak dan Ibu, ketika dari tim kami melakukan akses suatu teknologi, misalkan dari 15 teknologi web application firewall, itu justru kita menemukan zero day. Jadi di situ, loh, ini WAF-nya ternyata ada celah keamanannya. Padahal itu teknologi WAF, yang mana itu untuk melindungi website dari ancaman. Tapi ternyata malah dari sisi teknologinya aja, itu ada flaws-nya atau ada celah keamanannya. Nah, ya udah, di situ kita laporin aja gitu kan. Laporin dapat terima kasih gitu. Soalnya ya gitulah. Kalau kita menemuin suatu bug ataupun celah keamanan, pastinya tentunya secara hal yang baik dan beretika kita nggak bakal kayak, wih aku nemuin celah keamanan nih, mau saya kasih tahu tapi bayar dulu $500 atau mau saya sebarin ke orang-orang gitu, gitu nggak boleh karena itu akan melanggar hukum. Nah, kemudian dari sisi server juga tentunya dari sisi server kita perlu ngecek satu-satu apakah di masing-masing port dan juga service yang berjalan itu ada celah keamanan atau tidak, seperti itu. Itu harus dicek satu-satu. Dan kebanyakan scanner itu tuh ya ada memang yang namanya scanner, tapi apakah cukup nanti akan saya jawab di belakang. Kemudian kelemahan-kelemahan lainnya. Jadi tanpa vulnerability assessment dan juga penetration testing, perusahaan atau organisasi itu hanya mengira-ngira sebenarnya bahwa sistemnya aman. Jadi kayak tadi, Bapak dan Ibu, saya udah punya WAF, udah punya semua teknologi security, nggak mungkin bisa dibobol. Dan itu jawabannya adalah belum tentu. Emang Bapak tahu secara aktualnya seperti apa? Gitu. Emang Ibu udah melakukan percobaan untuk mencoba ngebobol ini dan lain sebagainya. Dan itu hanya akan menjadi kayak, ya, apa ya, halusinasi ya. Ya gitulah. Oke. Dampak jika kerentanan tidak diketahui, yang pertama dampaknya tentunya yang sering terjadi, yang sering kita dengar ya data breach. Wah, terus kayak tiba-tiba kayak ada berita nih, Biorka gitu. Biorka menjual data apa gitu, atau siapapun gitu kan. Biorka udah ketangkap tapi masih bisa ngejual data. Nah, itu juga aneh gitu kan. Terus habis itu ada malware dan ransomware. Ini yang kemarin kena di PDNS, tiba-tiba kena ransomware gitu kan. Terus minta buat hacker jangan menyerang seperti itu. Nah, ya itulah keadaannya seperti itu ya. Pokoknya intinya banyak banget serangan malware sebenarnya, baik yang itu em, ke apa namanya, kesebar di berita ramai ataupun yang tidak kesebar gitu ya. Kemudian service disruption kayak misalkan menyebabkan downtime dan akibatnya tentunya kerugian secara finansial, yang mana kerugian finansial itu tentunya akan jauh lebih banyak daripada em,
daripada Bapak dan Ibu membeli suatu layanan ataupun teknologi di awal. Jadi kerugian finansial itu bisa keluar dari denda ataupun denda yang keluar entah dari badan apa, misalkan mungkin ada denda dari BSSN atau dari lembaga lainnya. Kemudian ada juga di situ ada denda juga mungkin dari customernya juga bisa ada denda di situ. Dan ada kerugian finansial karena Bapak dan Ibu misalkan kena ransomware, itu tentunya akan berusaha untuk merecover data tersebut. Yang mana itu akan berakibat fatal juga kalau misalkan Bapak dan Ibu ternyata nggak punya backup, begitu. Dan itu terjadi di atas-atas sana, gitu ya. Di pemerintahan tercinta. Data center tidak punya backup, kemudian ya saya kurang tahu lah itu. Kemudian di situ tentunya akan berakibat fatal, yang mana ini juga akan menjadi satu dengan finansial. Jadi Bapak dan Ibu ketika reputasi Bapak dan Ibu turun, tentunya secara finansial itu dia akan mengikuti turun juga karena yang memakai layanan ataupun jasa Bapak dan Ibu tentunya akan semakin berkurang begitu, karena aduh aku nggak mau nih pakai dia, nanti dataku jadi open source gitu atau jadi kesebar gitu ya. Misalkan seperti itu. Oke, jadi kenapa saya bilang VA dan PT itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi gampangnya itu sebenarnya begini Bapak dan Ibu. Vulnerability assessment itu separuhnya dari penetration testing begitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu beli layanan nah ini salah satu yang Bapak Ibu harus tahu ya. Kadang ada orang yang agak ngibul kayak gini. Mau ngejual gitu ya Mas itu. Bapak dan Ibu ternyata jawabnya, saya maunya VA-PT Mas gitu. Tiba-tiba dikasih dua harga, VA sama PT. Padahal sebenarnya pentest itu juga ada VA-nya, tahapannya gitu. Dan ini menjadi perbedaan di bagian kendala waktu pelaksanaan ini, Bapak dan Ibu. Di bagian kendala waktu pelaksanaan. Nah, di kendala waktu pelaksanaan tentunya kalau VA, vulnerability assessment, itu akan jauh lebih cepat daripada penetration testing. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu perlu kayak, kita harus nemuin celah keamanan yang muncul nih, yang sekarang ada nih di permukaan gitu. Saya pengen cepet nih. Ya udah, Bapak dan Ibu bisa memakai layanan vulnerability assessment ini. Karena di sini yang jelas Bapak dan Ibu dapat resultnya adalah membuat nanti daftar kerentanan yang telah divalidasi. Jadi semua celah keamanan yang ada itu tuh harus divalidasi. Karena begini Bapak dan Ibu, terkadang tuh ini saya ninggalin ini ya Bapak dan Ibu ya, ninggalin jualan dulu lah. Pokoknya saya mau sharing ke Bapak Ibu. Sekarang di pasar pentest dan juga VA, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu pernah menemukan kayak pentest aplikasi 200.000, pentest server 300.000, seperti itu. Yang mana Bapak dan Ibu itu sebenarnya adalah bukan pentest dan itu tidak termasuk VA yang bagus. Kenapa begitu? Saya bilang begitu. Ini bukan saya ngecap ya, karena begini, untuk melakukan effort pentest itu Bapak dan Ibu harus tahu kayak harus bisa untuk testing secara mendalam, baik itu dari bisnis logiknya maupun dari sisi service-service yang ada di situ. Itu termasuk Bapak dan Ibu bikin kayak misalkan ya script buat ngehack ini, script buat ngebobol itu dan lain sebagainya. Kemudian testing ini manual dan lain sebagainya. Itu tuh nggak akan cukup untuk diselesaikan dalam waktu ya maksimal kalau minimal kalau memang pengen hasilnya maksimal itu 1,5 minggu lah, 8 hari itu udah cukup untuk Bapak dan Ibu bisa layanannya bisa dites secara maksimal di situ.
Nah, kalau misalkan harga di pasaran sebenarnya secara normal Pentes itu ya range-nya adalah antara 20 sampai 30 untuk website sebenarnya ya, sekitar harga itu. Nah, kalau misalkan ada Pentes web dengan harga 200.000, apakah itu bisa dinamakan Pentes? Sebenarnya tidak. Dan ini Bapak dan Ibu harus hati-hati karena yang dilakukan adalah cuman ngelakuin scanning doang. Scanning. Saya misalkan nih, saya punya tools-nya gitu kan. Saya testing untuk di aplikasi rumah sakit dengan harga 200.000. Yang saya lakukan adalah ya udah sini Pak untuk aplikasinya yang mana saya masukin ke dalam vulnerability scanner saya klik scan di situ, set, kemudian saya export report dari aplikasinya langsung, kemudian saya kirimkan kepada Bapak dan Ibu. Oke, pentestnya sudah selesai ya Pak, dalam waktu kurang dari ya setengah hari gitu kan, langsung selesai gitu. Dan itu ya kalau 200.000 ya saya anggap ya udahlah wajar seperti itu. Cuman ini satu hal yang Bapak Ibu harus tahu gitu. Karena Pentes itu bahkan 1 minggu itu engineer itu sebenarnya udah lembur ya Bapak dan Ibu. Jadi benar-benar kayak ya dia bertindak sebagai hacker profesional, dia bertindak sebagai biorka atau hacker-hacker yang keren lainnya, yang mana dia berusaha untuk membobol aplikasi ataupun layanan Bapak dan Ibu secara dalam banget gitu. Nah, dan ini secara harga tentunya akan jadi berbeda juga. VA tentunya akan jauh lebih murah daripada Pentes, Bapak dan Ibu. Dan kenapa sih harus ada dua-duanya gitu? Kenapa nggak satu aja gitu ya? Jawabannya karena ada beberapa fungsi yang berbeda, Bapak dan Ibu. Jadi bahkan di compliance seperti PCI DSS, ISO, SOC 2, itu mereka itu ada ketentuan untuk melakukan VA dan juga pentest secara berkala. Pentest minimal dilakukan kalau tidak berubah ya. Saya terakhir kali sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, pentest itu 1 tahun sekali untuk pentest. VA itu minimal 3 bulan sekali. Dan di beberapa customer yang saat ini di manage oleh Datacom itu ada beberapa customer yang memang beli VA untuk dilakukan 1 bulan sekali. Nah, kenapa sih harus 1 bulan sekali? Kenapa VA itu harus sering-sering? Jawabannya adalah untuk mencari celah keamanan yang dulunya kemarin nggak ada, sekarang tiba-tiba ada. Karena kembali lagi yang saya kasih tahu ke Bapak, saya bilang ke Bapak Ibu tadi, jadi apa namanya? Jadi celah keamanan untuk aplikasi, misalkan website ataupun server, itu tuh dia itu untuk sekarang misalkan aman ya Bapak dan Ibu, belum tentu besok itu bakal aman. Belum tentu besok akan aman dan akan banyak sekali muncul celah keamanan baru yang bisa menginfeksi Bapak dan Ibu, bisa menginfeksi aplikasi ataupun server. Yang mana vulnerability assessment yang dilakukan secara berkala itu akan memperbaiki hal tersebut. Akan menjawab hal tersebut. Kenapa begitu? Ya udah, karena akan dilakukan scanning, yang mana di situ akan menemukan kayak, oh ini ada versi yang out of date nih, ini harus dilakukan update. Oh ini ada celah keamanan nih, kemarin nggak ada, sekarang ada kritikal. Ini harus benar-benar langsung diperbaiki. Dan kenapa dulu ada sekarang, kenapa dulu nggak ada sekarang bisa ada? Ya karena dulu sebenarnya udah ada, tapi belum ditemukan untuk payloadnya atau cara menyerangnya. Yang mana kenapa sekarang bisa ditemukan adalah karena keuntungan dari orang yang menemukannya akan dapat uang. Misalkan saya menemukan celah keamanan di aplikasi apa ya, Word misalnya. Kalau Bapak dan Ibu install Word, saya bisa ngebobol atau ngambil alih laptop Bapak dan Ibu gitu. Misalkan celah keamanannya seperti itu. Jadi dampaknya adalah semua orang di dunia yang pakai Word itu akan bisa saya kendalikan. Kalau saya punya bisa ngirim suatu file atau apapun di situ. Yang mana itu tentunya akan menjadi apa ya namanya ya hero day saya bisa bilang. Dan itu orangnya yang bisa nemuin hal seperti itu akan mendapatkan uang yang dapat imbalan lah yang banyak gitu. Dan kemudian ada misalkan kayak service Apache ataupun Nginx ataupun yang lainnya atau SSH mungkin atau service-service lainnya, ketika misalkan menemukan dengan hal itu dan Bapak Ibu tidak melakukan scanning secara berkala atau VA secara berkala, itu akan
berdampak fatal. Itulah kenapa VA dan Pentest itu harus dilakukan secara berkala sesuai dengan regulasi yang ada. Itu. Oke, risk exposure tanpa VA atau Pentest. Yang pertama tentunya akan adanya blind spot seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tentunya Bapak dan Ibu tidak akan tahu kayak ini beneran sudah aman atau belum sih server ataupun aplikasi saya ini gitu. Kemudian security posture menjadi tidak terukur, tentunya hanya mengira-kira saja ketika di situ kita sudah punya banyak sekali security teknologi security dan lain sebagainya. Kita udah lengkap kok teknologinya dan lain sebagainya, kita pasti udah aman gitu. Padahal ya Bapak dan Ibu, teknologi itu kalau misalkan tidak di-manage dengan baik, tidak dikonfigurasi dengan baik, ada kemungkinan bisa di-bypass, bisa dilewati. Misalkan website menggunakan Cloudflare. Apakah Cloudflare itu 100% aman? Belum tentu. Karena beberapa kali saya coba dan ini review jujur ya, Bapak dan Ibu. Saya bisa ngebobol saya bisa melewati lah, bukan ngebobol untuk Cloudflare ya. Saya bisa melewati Cloudflare-nya yang mana sehingga saya bisa langsung menyisipkan payload ataupun serangan di dalam aplikasi Bapak dan Ibu tanpa difilter terlebih dahulu. Jadi apa yang saya query jahat atau perintah jahat yang saya masukkan ke aplikasi Bapak dan Ibu itu dikirim ke server langsung tanpa yang meloncati WAF-nya dulu lah, jadi bisa dieksekusi. Jadi WAF itu menjadi tidak berguna di situ. Itulah kenapa salah satu alasan pentest itu penting, karena ketika Bapak dan Ibu pentest dan menemukan celah keamanan, tentunya ada report yang mana di situ ada saran rekomendasi untuk memperbaikinya. Dan ini satu hal yang basic Bapak dan Ibu sebenarnya. Kalau misalkan ada celah keamanan dari sisi aplikasi, perbaiki dulu aplikasinya. Jangan bergantung dengan WAF. Jangan sekali-sekali. Karena akan fatal nantinya. Jadi kayak, apa ya bilangnya? Bapak dan Ibu menutup luka gitu. Menutup luka yang nanti tiba-tiba jebol sendiri. Atau gimana lah ya, seperti itulah. Intinya dari sisi aplikasi harus diperbaiki terlebih dahulu, ataupun dari sisi servernya. Kemudian, aset digital tidak terkontrol, sudah pasti kemudian ada tidak tahu attack path yang paling berbahaya. Jadi Bapak dan Ibu tidak tahu kayak risk score yang paling berbahaya itu di mana, aset saya yang paling vulnerable itu yang mana dulu yang harus saya perbaiki. Terus kemudian mana dulu yang ini impact-nya itu bakal bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar di perusahaan saya. Nah, itu tidak akan bisa terjawab. Kemudian kesalahan asumsi ini juga sering terjadi. Terus security saja sudah cukup. Nah, ini yang kadang agak unik ya, dan saya sempat menemukan beberapa kayak apa yang namanya ya, CISO di suatu perusahaan besar yang ada di Indonesia itu tuh ada yang saya pernah ngomong sama, bukan CISO sih, kayak orang yang megang security-nya di suatu perusahaan besar di Indonesia. Itu saya pernah ngobrol sama dia dan dia tuh bilang, ngapain saya butuh pentest, ngapain saya butuh PA gitu. Saya udah pakai ini. Terus saya langsung setiap bulan saya scanning pakai ini begitu. Beliau bilang seperti itu kepada saya, terus oh iya Pak gitu. Kalau saya nemuin sesuatu saya dapat hadiah nggak Pak? Saya bilang gitu ke Bapak ini. Terus kemudian di situ dianya nggak mungkin Mas, atau dianya agak meremehkan hal itu, dan ternyata ketika memang dicoba ada celah keamanannya, karena yang namanya scanner, probability scanner, Akunetik, Nessus, Invicti, NetSparker ataupun teknologi-teknologi scanner yang lainnya itu tidak akan bisa 100% menemukan celah keamanan di dalam aplikasi Bapak dan Ibu ataupun server. Kenapa begitu? Karena banyaknya yang harus dilakukan secara manual. Dan hal itu adalah salah satunya adalah bisnis logiknya aplikasi Bapak dan Ibu. Contohnya seperti ini. Ada 2 akun di dalam suatu aplikasi. Ada akun admin, kemudian ada akun customer. Gitu ya. Ada 2 akun yang berbeda. Coba sekali-sekali Bapak dan Ibu ngelakuin ini. Kalau misalkan Bapak Ibu login pakai admin,
path URL-nya itu tiba-tiba langsung berubah, misalkan datacom.co.id/admin. Kalau customer, datacom.co.id/customer, gitu ya. Coba Bapak Ibu login pakai yang customer, akun customer, tapi path-nya diubah jadi admin. Apa yang terjadi, gitu. Kalau misalkan ternyata ketika itu udah diubah jadi dari Bapak Ibu pakai akun customer, tapi bisa masuk ke halaman admin, nah itu salah satu salah satu celah keamanan yang tidak akan bisa ditemukan oleh scanner, yang mana itu perlu manual dan juga business logic. Dan itu adalah contoh paling sederhananya. Itu tadi broken access control di situ untuk nama celah keamanannya. Potensi downtime yang tidak terprediksi, meningkatnya biaya insiden. Ini resiko ketika kita mengabaikan suatu hal yang sebenarnya penting. Ketidakpedulian terhadap keamanan yang kayak misalkan menyepelekan suatu hal itu tentunya akan menjadi kerugian di masa yang akan datang. Yang mana itu tentunya ya saya berharap tidak akan pernah terjadi di tempat Bapak dan Ibu ataupun tempat siapapun, karena ya yang namanya siapa yang suka kalau lihat orang yang susah seperti itu kan. Jadi kemudian yang mana itu akan meningkatnya biaya insiden, jadi harus bayar ini itu, harus investasi lagi ini itu, harus coba gimana memperbaikinya dan lain sebagainya. Bahkan nggak sedikit Bapak dan Ibu perusahaan yang bangkrut gara-gara memang dia terkena ransomware ataupun malware seperti itu. Oke, bagaimana kita bisa merasa aman kalau misalkan tidak tahu aset inventory-nya kita itu sudah aman atau belum, tidak tahu jumlah kerentanannya itu berapa, yang sekarang masih open. Bahkan kadang seperti ini ya Bapak Ibu, kalau misalkan memang ada satu celah keamanan yang ditemukan, memang idealnya ketika menemukan celah keamanan itu diperbaiki secara semuanya. Tapi terkadang di lapangan, Bapak dan Ibu, ada satu celah keamanan yang dari Bapak dan Ibu itu nggak bisa memperbaikinya. Kenapa begitu? Karena nanti akan berdampak ke bisnis prosesnya, jadi nggak bisa jalan, atau tampilan websitenya jadi rusak dan lain sebagainya, yang mana itu perlu yang dengan Bapak Ibu lakukan konsultasi terhadap pentester atau orang yang melakukan testing di dalam aplikasi Bapak dan Ibu. Dan di situ adalah ya kebanyakan layanan pentest, terutama di Datacom, ini kita ada yang namanya remediation assistant. Jadi misalkan pentest di sini, kemudian sudah ditemukan celah keamanannya, Bapak dan Ibu akan diberikan waktu untuk memperbaiki, atau bisa juga sebenarnya kalau kita yang memperbaiki, cuman itu agak berbeda ya nanti, Bapak dan Ibu. Nah, nanti akan ada remediation assistant, yang mana di situ ketika Bapak Ibu melakukan remediasi, misalkan timnya dari tim IT-nya dari Bapak Ibu kesusahan nih, wah ini nggak bisa Mas, saya cobain, wah ini saya cobain implementasi di website saya atau di server saya, ternyata malah nggak bisa Mas, gimana ya? Nah itu bisa ditanyakan, kemudian nanti akan diskusi bareng gimana sih cara nyelesain masalah tersebut gitu. Nah, ini regulasi komplians yang membutuhkan PA dan Pentest, ada ISO 27001, kemudian ada PCI DSS, ada SOC 2, yang mana ketiga-tiganya ini ada ketentuan, ada satu question. Jadi kalau biasanya compliance itu kan banyak question gitu ya. Itu tentang Pentest dan juga VA. Yang saya sebutkan tadi, Pentest itu harus dilakukan minimal 1 tahun sekali, VA itu 3 bulan sekali. Tapi lebih bagusnya ya, kalau mau lebih sering nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi kerentanan itu akan muncul setiap hari. Kemudian development system dan infrastruktur berubah setiap minggu. Kemudian ada juga sistem baru sama dengan celah baru. Yang mana ini adalah ya gini, Bapak dan Ibu. Saya ada satu fakta yang menarik lagi ya, Bapak dan Ibu. Jadi saya tuh pernah berpikir seperti ini. Apakah keamanan sama metode serangan itu mana yang jauh lebih dulu berkembang? Dan jawabannya adalah metode serangan terlebih dahulu. Baru teknologinya akan mengikuti. Begitu.
Dan untuk saat ini memang prediksinya adalah suatu saat, karena ini perkembangan AI-nya kan lagi pesat-pesatnya ya, yang mana banyak sekali teknologi yang dia bakal bisa mendeteksi suatu serangan ataupun threat actor dan lain sebagainya yang pengen melakukan suatu hal yang tidak baik, itu bisa dideteksi berdasarkan behavior base. Atau mungkin gampangnya ya, banyak teknologi yang udah pakai AI begitu ya. Walaupun memang balik lagi Bapak dan Ibu, sekarang walaupun memang banyak sekali teknologi yang bilang dia pakai AI based dan lain sebagainya, tapi ternyata em, apa ya, itu cuman kecap belaka gitu, manis-manis doang gitu. Setelah dites ternyata loh AI-nya cuma gini doang gitu kan. Atau mungkin AI-nya lah, ini translate-nya doang nih pakai AI dan lain sebagainya. Jadi memang ya Bapak Ibu kalau misalkan beli teknologi itu juga harus hati-hati, harus dites secara benar-benar. Misalkan kayak pengen yang ada AI-nya dan lain sebagainya. AI-nya itu di mana aja begitu dan lain sebagainya. Dan harapannya sih memang suatu saat ya, tentunya kita juga akan sangat senang sekali kalau misalkan teknologi itu berkembang dengan pesat dan secara security-nya itu jauh lebih meningkat, teknologi security yang bisa mengandalkan AI, behavior based detection dan lain sebagainya, yang bisa kayak oh ini ada celah rekaman baru langsung bisa eh, di apa ya, diproteksi dan lain sebagainya. Itu tentunya akan jauh lebih baik. Cuman hal itu eh, saya rasa tidak akan eh, menghilangkan value-nya dari pentest, karena yang namanya teknologi balik lagi seperti yang saya bilang tadi Bapak dan Ibu, metode serangan dengan teknologi itu jauh lebih cepat berkembang metode serangannya. Oke, ini tadi juga udah saya jawab, firewall tidak akan, karena firewall tanpa konfigurasi yang baik, tanpa manage yang baik, dia akan bisa dilewati. Automation, CM, tool scanning. CM itu jangan salah ya Bapak Ibu. Terkadang ini sedikit saya kasih apa ya? Sedikit saya ceritakan sedikit lah ke Bapak Ibu. CM itu terkadang banyak orang yang salah kaprah di situ. Mikirnya CM itu ya udah, saya udah pakai CM, harusnya aset saya udah aman gitu. Padahal CM di sini fungsinya adalah untuk monitoring aset Bapak dan Ibu, memonitoring aset Bapak dan Ibu tuh diawasi gitu. Nah, gimana CM ini bisa memonitoring? Ya Bapak dan Ibu harus punya sensor. Apa sensor itu? Ada web application firewall, ada endpoint detection and response, threat intelligence dan lain sebagainya. Jadi itu dependensi dengan teknologi-teknologi lain. Jadi CM itu hanya mendeteksi saja. Terus scanning itu bukan berarti penetration testing ya Bapak dan Ibu. Karena balik lagi, pentest itu dilakukan secara manual. Dan itu value dari seorang pentester. Value dari pentester adalah, pentester itu orangnya ya Bapak dan Ibu. Dia bisa ngelakuin testing secara manual, dia punya kreativitas yang baik untuk menemukan celah keamanan yang ada. Itu value dari pentester. Dan setiap perusahaan tentunya orang-orangnya akan sangat berbeda, setiap orang itu cara berpikirnya berbeda, dan itu terkadang ada orang yang pemikirannya benar-benar out of the box, dan dia menemukan celah keamanan yang sangat unik gitu ya, yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Ya terkadang ada yang dia cuman berpikir lurus saja, mengalir dan sebagainya. Nah, itu beda-beda lah yang namanya pentester. Studi kasusnya, oke. Tentunya Bapak dan Ibu tidak asing dengan yang namanya slot gacor. Slot gacor, apa gitu, Bagong 66, gacor atau apa dan lain sebagainya, saya nggak tahu nama websitenya. Jadi kenapa sekarang marak sekali website GoID, sth.co.id, ataupun website-website punya kampus pemerintahan dan lain sebagainya yang terkena serangan slot gacor. Nah, ini adalah salah satu bukti kalau mereka tidak melakukan penetration testing dan juga vulnerability assessment berkala. Kenapa begitu? Karena celah keamanan yang biasanya normalnya dimanfaatkan orang untuk mengubah tampilan website menjadi slot gacor seperti ini, itu yang pertama, intinya entah dia masuknya dari SQL injection, ataupun dia nyisipin file dari file uploadnya, ataupun celah keamanan yang lainnya,
dia akan bisa mengambil alih untuk websitenya. Yang mana kalau saya bisa apa ya? Saya bisa kasih tahu sedikit ke Bapak dan Ibu. Kalau misalkan Bapak dan misalkan sudah punya pengalaman sebagai pentester minimal ya 2 tahun lah gitu kan. Dan saya yakin orang ketika udah punya pengalaman kerja 2 tahun, belajarnya itu sebenarnya udah jauh-jauh lama dari itu udah akan sangat terbiasa untuk melakukan serangan model seperti ini. Dan ini tidak terlalu sulit untuk menanamkan suatu backdoor ke dalam suatu website atau pintu belakang yang bisa digunakan untuk membuat tampilan, mengubah tampilan, melakukan redirect link, dan lain sebagainya. Nah, jadi, dan ada beberapa kasus juga, Bapak dan Ibu. Ada suatu website universitas terkena malware, terkena tiba-tiba tampilannya jadi slot gacor, gitu kan. Terus kemudian orangnya ini ngobrol dengan saya, kok bisa kena mas? Mas udah tahu belum masuknya dari mana? Saya tanya kayak gitu. Wah, belum tahu mas. Loh, lah terus ini mas balikin websitenya, diperbaikin websitenya caranya gimana? Gitu. Terus dia jawab, saya restore backup mas, tapi paling nanti sehari kena lagi. Nah, nah itu ya agak lucu ya Bapak dan Ibu. Kenapa begitu? Kenapa bisa kena lagi ya? Ya bakal kena terus. Kenapa begitu? Karena lubangnya atau jalannya hacker untuk bisa ngebobol aplikasi itu tuh jalannya sama gitu. Jadi contoh kayak apa namanya? Kayak Bapak dan Ibu tuh cuman balikin ke versi sebelumnya tanpa menutup celah keamanannya gitu. Ini fatal ya, Bapak dan Ibu, dan ini bukan teknik untuk mitigasi untuk memperbaiki serangan, misalkan kayak file upload ataupun eh, apapun itu yang bisa untuk menanamkan web shell ya, untuk merubah tampilan dan lain sebagainya. Gitu. Dan ini studi kasusnya ada banyak sekali di Indonesia untuk slot gacor ini, bahkan sebelum saya tadi mulai untuk untuk materi TikTok ini, saya sempat browsing di Google dengan kata kunci gacor.co.id, gacor.cid, dan memang masih banyak sekali untuk itu. Dan kenapa masih banyak dan kenapa banyak sekali orang yang menargetkan aplikasi-aplikasi dengan traffic yang besar? Ya karena ada duitnya, Bapak dan Ibu. Misalkan nih, saya menjadi hacker gitu ya. Saya menjadi hacker yang nganggur gitu ya. Terus habis itu, saya butuh duit, ya udah coba saya ngebobol website ini, saya ngebobol website itu, trafficnya banyak nih, GoID dan lain sebagainya. Nah, saya udah dapat aksesnya nih. Ya udah saya jual aja ke orang-orang judi online gitu. Karena mereka bakal bayar hal itu untuk aksesnya ke dalam websitenya. Yang mana nanti akan diolah sendiri sama orang yang punya judi online-nya, diubah jadi apalah, Yeus 66 atau apa gitu. Oke, mengapa VA dan Pentest wajib untuk keamanan nyata? Transparansi kondisi keamanan aktual bukan asumsi. Ini tentunya real ya Bapak dan Ibu. Akan tahu bener nggak sih teknologi saya atau eh, server saya ataupun aplikasi saya ini memang terlindungi dengan baik gitu. Mengukur seberapa jauh serangan bisa menembus sistem, ini salah satunya juga. Terkadang itu begini Bapak dan Ibu, ada yang namanya pivoting ya. Misalkan saya sudah bisa masuk ke dalam server Bapak dan Ibu, saya bisa kemana lagi? Saya bisa loncat kemana? Karena bisa loncat-loncat gitu. Udah masuk satu akses, tiba-tiba ternyata saya bisa meloncat ke banyak banget tempat. Bahkan mungkin bisa, loh, tiba-tiba bisa ke CCTV dan lain sebagainya. Itu bisa juga, Bapak dan Ibu. Biaya VA dan pentest lebih hemat dibandingkan kerugian pasca serangan. Nah, ini fakta ya, Bapak dan Ibu. Terkadang menyepelekan suatu hal ternyata akibatnya jauh lebih merugikan gitu. Karena ya mungkin kena denda atau harus bayar ini itu dan lain sebagainya untuk perbaikannya. Identifikasi celah keamanan, celah untuk perbaikan segmentasi, akses dan juga konfigurasi. Ini penting juga, kayak misalkan di awal Bapak punya server, kemudian aksesnya pakai SSH, ternyata passwordnya itu belum
aturan penggunaan passwordnya itu belum kuat. Belum ada pembatasan percobaan login dan lain sebagainya yang basic-basic seperti itu terkadang bisa kelewat juga. Yang mana mungkin ada banyak lagi lah seperti itu. Ketika hal basic aja bisa lewat, kemungkinan hal yang makin parah itu akan ditemukan banyak sekali. Bahkan nggak, saya pernah ngelakuin pentest, temuannya itu ada 50 gitu. Dan itu ya kalau Bapak dan Ibu misalkan developer atau orang IT-nya itu jangan terlalu dipusingin lah. Terus kayak, saya takut pentest nanti takut nggak bisa perbaikinya dan lain sebagainya. Nggak usah terlalu khawatir karena ada yang namanya remediation assistant ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti tetap kalau Bapak Ibu mencoba rekomendasi yang kita berikan apakah bisa atau tidak, dan kalau misalkan tidak bisa nanti kita akan bantu untuk mengarahkan seperti itu. Oke, mungkin boleh next, Mas. Baik. Mungkin sekian dari materi saya, Bapak dan Ibu, terkait penetration testing dan vulnerability assessment. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya persilakan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Mas Miki untuk penjelasan yang seru ya. Ternyata saya juga banyak mendapatkan insight-insight baru terkait perbedaan VA dan juga pentest seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, sembari Mas Miki menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, mohon untuk dapat mengisi feedback form yang ditampilkan di layar. Ya, ini juga berguna untuk Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan e-sertifikat, boleh di-scan barcode-nya saja. Oke, Mas Diki, ini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Wahyu Purnomo dari RSUD Sekarwangi. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan ya ditulis saja di fitur Q&A. Mungkin saya baca dulu nih pertanyaan dari Pak Wahyu Purnomo. Izin bertanya, Mas Miki, seperti yang disampaikan bahwa VA dan pentest ini idealnya dilakukan secara rutin, bahkan ketika sistem tidak ada pembaruan sama sekali. Dengan kondisi organisasi yang hampir selalu melakukan pembaruan sistem atau aplikasi, apakah merekrut personil khusus untuk VA dan pentest menjadi opsi yang lebih worth dibanding menggunakan jasa profesional atau justru sebaliknya? Monggo Mas Miki silakan dijawab. Baik, apakah, nah ini yang Bapak sampaikan ini betul. Jadi memang VA dan PT itu harus dilakukan secara berkala, walaupun tidak ada celah keamanan sama sekali. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan Bapak dan Ibu jadinya ada asumsi lagi. Misalkan begini, udah bulan ini nggak usah ada, palingan nggak ada, palingan nggak ada celah keamanan gitu. Terus habis itu udah bulan depannya nggak usah juga, palingan nggak ada keamanan juga begitu. Dan itu akan mengakibatkan yang namanya asumsi, bukan realnya kondisi dari infranya Bapak dan Ibu atau security posturnya Bapak dan Ibu. Jadi memang harus dilakukan berkala. Nah, apakah lebih menguntungkan atau lebih idealnya suatu perusahaan itu punya punya resource sendiri untuk pentesternya. Jadi ada orang pentester yang bisa melakukan VA dan PT sendiri, atau lebih menguntungkan ketika beli di vendor atau penyedia layanan seperti itu ya. Jawabannya adalah relatif Bapak dan Ibu. Tidak bisa, ini dua hal yang tidak bisa diukur secara perkiraan. Kenapa begitu? Karena balik lagi seperti yang saya beritahu ke Bapak dan Ibu, pentest bagus atau tidak itu tergantung dari pentesternya. Apa yang bisa menjadi indikator bahwa pentester ini itu bagus? Yang pertama, pengalaman, jam terbang tentunya. Skill dia untuk mencari celah keamanan, kreativitasnya dia itu sejauh apa. Terus kemudian skill reporting itu seperti apa? Kenapa saya bilang
skill reporting itu penting ya Bapak dan Ibu? Karena balik lagi Bapak dan Ibu, output dari pentest itu reporting. Kalau misalkan dia pentestnya jago, dia bisa nemuin celah keamanan itu dan lain sebagainya, tapi ternyata di situ dia tidak bisa reporting, ya orang yang akan melihat reportnya itu tidak akan paham. Bahkan bisa jadi Bapak dan Ibu diberikan report pentest udah lengkap, ada rekomendasinya untuk perbaikannya. Rekomendasi yang diberikan ini terlalu general, bukan yang teknis. Itu banyak pentest yang kayak gitu, Bapak Ibu. Kayak misalkan eh, coba untuk serangan SQL injection, ada serangan SQL injection. Rekomendasinya adalah tutup celah keamanan itu, tutup celah keamanan ini menggunakan pembatasan karakter. Dia kasih linknya doang. Ini link referensinya. Bapak dan Ibu disuruh baca nih, tanpa diarahkan lebih spesifik. Gimana cara perbaikannya gitu. Cuman dikasih awang-awang aja gitu. Kayak disuruh aja. Ya udah perbaiki. Ini linknya. Coba dibaca. Nah, itu kayak misalkan pentester yang reportingnya nggak bagus tuh kayak gitu gitu. Dia cuman mengarahkan, ya cuman nyuruh doang tanpa dikasih tahu gimana gitu. Nah, dan ini ada beberapa fakta juga Bapak dan Ibu. Memang mungkin benar ya, Bapak dan Ibu misalkan punya resource pentest, ya Bapak dan Ibu setiap bulannya mungkin harus menggaji pentester itu kayak 6 juta, 7 juta, 8 juta untuk junior pentester, yang mana secara pengalaman yang namanya junior, ya saya tidak ngejudge yang namanya junior itu buruk ya Bapak dan Ibu, karena saya ada teman juga junior pentester tapi dia udah jago banget, terkenal banget. Ada, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, dia pernah viral juga, namanya Abdullah Muzakir, pernah menemuin bug di Google gitu ya. Itu masih baru masuk kuliah, dia udah kayak gitu ya. Dan saat ini udah kerja di salah satu bank juga, masih kuliah ya. Dan itu, jadi itu tidak bisa menjadi patokan. Bahkan kalau Bapak dan Ibu tahu, misalkan ya, Bapak dan Ibu beli layanan pentas di Telkom, gitu. Anggapan ya Bapak dan Ibu adalah aplikasi Bapak dan Ibu itu dipentas oleh satu orang saja, gitu ya. Padahal tidak Bapak dan Ibu. Yang ngelakuin pentes itu lebih dari satu orang. Jadi kayak dikeroyok gitu aplikasi Bapak Ibu. Itu benar-benar coba dibobol, dicari celah keamanannya sedalam mungkin, semaksimal mungkin, sampai nanti ketika Bapak dan Ibu udah em, apa ya, sudah selesai untuk pentesnya dan diperbaiki, kemungkinan kemungkinan ya selama beberapa bulan ke belakang itu bisa dikatakan aman. Jadi itu tidak selamanya ya resultnya Bapak dan Ibu. Ya balik lagi seperti tadi, karena celah keamanan itu selalu munculnya itu berkembang jauh lebih cepat daripada teknologi. Itu. Jadi worth atau tidaknya relatif. Bapak jago nggak ini nemuin orang yang cocok untuk perusahaan Bapak gitu. Apakah Bapak menemukan atau ternyata ya dapat pentester yang cuman script kiddie doang, memanfaatkan tools doang. Dia cuma ngelakuin scanning, hasilnya dikirim ke Bapak. Seperti itu. Oke, tadi Pak Wahyu sudah kirim jempol. Semoga kurang lebih menjawab ya Pak Wahyu. Oh, iya. Mungkin kita bisa mungkin di pertanyaan kedua dari ini analisis fokus. Mau nanya terkait hal umum nih Mas Niki, bagaimana perusahaan agar dapat menginformasikan hal ini kepada karyawannya? Mungkin maksudnya kenapa VA dan pentas ini penting? Gimana sih cara mengedukasi ke karyawan? Oke, anggapannya begini Bapak Ibu. Kalau gimana cara kita menginformasikan hal ini kepada karyawan? Dan ini tuh salah satu masuknya ke dalam security awareness Bapak dan Ibu. Kesadaran orang tentang security itu akan berdampak baik untuk perusahaan. Kenapa begitu? Karena suatu perusahaan, misalkan Datacom. Misalnya Datacom. Kita punya teknologi security yang lengkap.
kemudian sudah tidak ada yang kurang lah, semua layar udah, semua teknologi security kita udah ada gitu ya. Dan ternyata eh, di situ nanti suatu saat itu tuh tiba-tiba kebobol. Loh, kok kita kena malware, kok kita kena ransom satu lantai atau satu aset yang di segmen yang sama ini kenapa punya ini ransomware gitu ya. Nah, jawabannya ternyata masalahnya ada di people-nya, di orangnya. Dia dibobol dari orangnya. Orangnya terkena eh, phishing kah? Misalnya phishing seperti itu ya. Atau ternyata laptopnya karyawan ini dia terkena eh, ransomware atau malware begitu. Yang mana ini akibat dari kurangnya security awareness atau kesadaran tentang eh, security, tentang keamanan. Jadi bahkan dia asal-asalan ngeklik link, ada email phishing dia pencet, dia isi, ada tiba-tiba slip gaji seluruh karyawan Datacom gitu misalnya. Itu agak aneh gitu ya. Ada tiba-tiba email slip gaji karyawan Datacom gitu kan. Lah, saya nggak request slip gaji tapi ada linknya gitu kan. Terus pas waktu Bapak dan Ibu klik, disuruh login dulu nih gitu kan. Padahal jarang-jarang, ya bukan jarang, hal seperti itu tidak akan terjadi. Dan Bapak Ibu dengan sadar, mungkin tidak sadar, ya. Bapak Ibu tidak sadar atau Bapak Ibu tidak paham, kalau ini ada Bapak Ibu lagi di target sama orang, Bapak Ibu klik link itu, dan ternyata, lah bisa Bapak dan Ibu akunnya diambil alih sama orang setelah itu. Cara untuk kita menanamkan hal ini ke eh, customer ataupun ke apa namanya? Sorry, bukan ke customer ya, ke karyawan adalah adakan sesi security awareness, Bapak dan Ibu. Sesi security awareness itu penting, termasuk mungkin membahas layanan pentest. Gitu ya. Jadi ada layanan nih pentest dan lain sebagainya. Jadi celah keamanan itu saya gini dan lain sebagainya bisa ditemuin dengan layanan ini, atau mungkin mungkin saya nangkapnya sih maksud dari pertanyaan ini adalah bagaimana kita menyebarkan security awareness itu, kesadaran tentang keamanan gitu ya. Kalau misalkan pengen tahu pentest biar karyawannya bisa ngepentest ya, iya apa ya? Ya coba dikasih tahu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan suatu engineer, misalkan IT dia bisa pentest itu value-nya itu akan naik tentunya. Kenapa begitu? Karena kalau ketika dia mengkonfigurasi suatu teknologi, entah itu VA atau entah itu firewall ataupun WAF, dan dia bisa pentest sebelumnya, dia itu bakal bisa nyobain. Oh, saya apply rules seperti ini, coba saya serang masih bisa jebol apa enggak. Oh, saya apply aturan seperti ini, saya apply pembatasan seperti ini, coba saya serang bisa apa enggak gitu. Nah, itu akan jauh lebih baik seperti itu. Mungkin jawabannya seperti itu, Bapak dan Ibu. Oh, sudah dijawab nih sama Mas nih. Setuju untuk security awareness. Maksudnya Mas seperti itu berarti ya Mas Widi ya. Semoga menjawab. Mungkin next kita ke pertanyaan selanjutnya. Nanti juga ada beberapa pertanyaan dari saya. Ya nih Mas Niki. Melaporkan peserta atau Bapak dan Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Samuel. Suaranya Mbak Yusti masuk. Oke. Nah, Mas Niki, sorry. Mengapa kelemahan tersembunyi itu sering tidak disadari oleh pemiliknya sendiri? Yaitu satu, kemudian dua, bagaimana sebuah hidden weakness dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang? Ada dua pertanyaan nih, Mas Miki, dari Pak Samuel. Kira-kira gimana, Mas Miki? Oke, baik. Mengapa kelemahan tersembunyi sering tidak disadari oleh pemiliknya sendiri? Ini saya pernah gini, Bapak dan Ibu. Saya pernah bikin penelitian tentang waktu saya kuliah. Saya bikin satu teknologi untuk mendeteksi web defacement, yang mana itu saya memanfaatkan backdoor ya, backdoor atau pintu belakang yang bisa ditanamin hacker ke dalam suatu website. Nah, itu tuh di situ tuh saya ada satu data yang yang saya dapatkan, saya lupa jurnalnya dari mana. Jadi saya kutip dari jurnal tersebut. Di situ tuh dibilang bahwa
suatu website yang udah ditanamin backdoor, atau itu backdoor tuh jadi pintu belakang hacker untuk keluar masuk sistemnya website Bapak dan Ibu. Nah, jadi di situ itu bakal bisa ditemukan setelah 1 bulan setelah itu ditanamkan, atau mungkin jauh lebih lama dari itu baru orang itu bisa sadar. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, karena tidak adanya sensor atau perlindungan di situ. Misalkan seperti ini. Gimana sih Mas caranya saya bisa langsung tahu kalau website saya itu diserang? Nah, jawabannya adalah ya udah, pasangin WAF, Web Application Firewall, dipantau 24/7 kali 365 hari oleh SOC. Jadi ketika ada orang mau nyerang tempat Bapak dan Ibu, tentunya langsung ketahuan. Ada percobaan serangan, begitu. Ada ini dan lain sebagainya, ada aktivitas mencurigakan. Tim SOC yang Security Operations Center yang melakukan pemantauan selama 1 tahun penuh, dia akan langsung mencoba mengidentifikasi serangan tersebut. Oke, ini serangan berhasil atau tidak melewati WAF-nya. Oke, ini serangan yang dia lakukan, ini modelnya seperti apa, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Itu akan langsung bisa terjawab. Nah, kalau sering tidak terjadi, sering tidak disadari, karena memang susah untuk menyadarinya dengan kita pakai mata telanjang seperti ini. Atau susah kalau tidak dilakukan penetration testing, atau orang yang tidak memiliki pemahaman tentang pentest itu sendiri. Karena balik lagi Bapak dan Ibu, untuk belajar pentest itu tuh tidak cepat sebenarnya, sangat tidak cepat. Karena banyak sekali yang harus dipahami, mulai dari fundamental, bahkan sampai tetap harus bisa ngoding, harus bisa tahu flow dari aplikasi itu biasanya seperti apa. Kalau login itu prosesnya itu seperti apa, search itu prosesnya seperti apa, bisnis model aplikasi yang baik itu seperti apa, dan itu hanya bisa didapatkan oleh jam terbang juga salah satunya, Bapak dan Ibu, untuk pentest. Jadi memang kalau misalkan ada pentest yang dikategorikan junior, senior, dan lain sebagainya, itu memang wajar. Cuman belum tentu junior itu juga jelek, Bapak dan Ibu. Karena bisa jadi dia masih junior tapi belajarnya sejak SMP, bisa juga seperti itu kan. Karena ada teman saya SMP udah belajar pentest begitu, dan itu hal yang keren begitu ya. Dan itu salah satu kenapa aplikasi itu tidak disadari, kelemahan tersembunyi tidak tersembunyi oleh pemiliknya, karena pemiliknya itu buta tentang hal itu. Tidak bisa melihat kemungkinan celah keamanannya di mana dan lain sebagainya. Yang pertama itu. Yang kedua, karena tidak ada pemantauan teknologi yang bisa memantau hal itu yang Bapak implementasikan di aplikasi web Bapak. Ada atau tidak teknologinya gitu. Teknologinya sih ada, tinggal apakah Bapak dan Ibu memakai teknologi tersebut atau tidak, layanan tersebut atau tidak. Bahkan ini satu fun fact ya Bapak dan Ibu. Misalkan Bapak dan Ibu ini jadi pentester yang udah handal, udah berpengalaman gitu ya. Ketika diberikan suatu website, dia lihat websitenya, dia itu langsung tahu kayak, oh ini kemungkinan ada celah keamanan di sini, oh ini kemungkinan ada celah keamanan di situ, oh ini kemungkinan bisa diginiin dan lain sebagainya. Langsung keluar dari dia ngelihat, dia tidak buta dengan hal itu. Nah, tapi kalau orang yang tidak punya pemahaman tentang pentest, ngelihat website ya nggak tahu seperti itu, Pak. Mungkin jawabannya seperti itu. Kemudian, bagaimana sebuah hidden weakness dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang? Ini gimana ya, Mbak Yus ya? Maksudnya ya? Oke. Samuel, mungkin boleh tanya. Mungkin sambil menunggu Pak Samuel bisa mendetailkan gini. Pertanyaan yang nomor 2, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Mungkin Mas Niki ya. Ini ada pertanyaan dari spesifik terkait dengan keamanan website ini. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah website kita agar tidak begitu mudah diserang. Nah, mungkin saya juga ada pertanyaan yang mungkin sama nih terkait dengan website. Apakah jika kayak misalnya website seperti apa sih yang biasanya butuh VA atau pentest gitu, Mas?
Apakah kalau misalnya websitenya hanya sekedar company profile, itu juga butuh VA atau pentest, Mas Niki? Mungkin ada kaitannya juga ya dengan kan, Mas Niki? Oke, baik. Eh, jadi biar website kita tidak diserang dan apakah company profile, kalau website kita cuman company profile doang dan lain sebagainya, itu perlu untuk dilakukan VA atau PT atau tidak, seperti itu. Ini jawaban jujur ya Bapak dan Ibu. Ketika itu website dia itu cuman static page doang tanpa ada formnya dan lain sebagainya, itu Bapak dan Ibu bisa ini dulu, coba di apa ya? Coba Bapak dan Ibu atau assess sendiri dulu lah pribadi gitu ya. Bapak dan Ibu menggunakan CMS apa membuat websitenya? Apakah menggunakan WordPress atau tidak? Atau menggunakan CMS yang lain? Atau Bapak dan Ibu cuman ya build from scratch gitu ya, dari PHP doang, terus kemudian eh ya itu halaman statik doang gitulah. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu cuman menggunakan halaman statik saja, terus kemudian Bapak Ibu hosting di salah satu hostinger atau apapun itu websitenya itu akan aman. Ini jawaban jujur. Itu tidak akan bisa dibobol sama sekali. Karena ya mau lewat mana ini hackernya ngebobol gitu ya. Selama itu memang udah ya cuman halaman statik doang gitu kan. Itu harusnya aman. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu menggunakan CMS, misalkan pakai WordPress, kemudian Bapak dan Ibu asal-asalan memasang eh, apa namanya, memasang plugin atau add-on di situ ya. Kan ada banyak banget tuh yang kita bisa pasang kayak mungkin salah satu yang bisa aku sebut kayak yang bisa saya sebut tuh kayak Yoast SEO atau mungkin ada elemen Envanto atau apa elemen Envanto itu bukan plugin ya, sorry, atau plugin-plugin lainnya yang ada di WordPress ya, dan itu kadang orang itu install ternyata yang dipakai cuma satu, nggak dihapus yang udah keinstal. Apakah itu fatal atau tidak? Sangat fatal Bapak dan Ibu. Nanti suatu saat itu bisa dicari tahu oleh hacker, bisa dicari tahu Bapak ini install plugin apa aja di website Bapak, walaupun tampilannya cuma sederhana ya. Ternyata ada satu plugin A, yang mana itu udah obsolete atau out of date. Udah versinya udah nggak update gitulah. Dan di versi yang Bapak Ibu gunakan, ternyata ada celah keamanannya di internet yang disebar luaskan. Benar-benar orang tahu. Bapak Ibu tidak tahu kalau misalkan di situ eh, tidak sadar karena Bapak Ibu beranggapan website saya cuma tampilan gini doang gitu. Tapi ternyata di belakang Bapak dan Ibu nginstal banyak sekali plugin gitu, nggak dihapus. Itu bisa dibobol, bisa di apa ya? Bisa di ya bisa dibobol, dimanfaatkan sama hacker gitu lah. Nah, yang jelas landing page apakah perlu tidak? Kalau Bapak Ibu yakin silakan, tidak usah. Kalau memang itu statik saja. Tapi kalau Bapak Ibu merasa itu eh, perlu untuk dilakukan pentest, ya sangat open sekali. Dan kalau misalkan sebenarnya gini Bapak Ibu, untuk eh, pentest untuk landing page yang hanya blank doang, yang hanya tidak ada apa ya namanya ya, tidak ada formnya, tidak ada modul-modul yang lainnya, itu secara harga harusnya relatif lebih murah di baik di Datacom pun seperti itu. Itu jauh relatif lebih murah karena ya landing page doang gitu kan. Dan itu bisa dites gitu Bapak dan Ibu. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah website kita agar tidak begitu mudah diserang? Ya, salah satunya itu tadi Bapak dan Ibu, kalau pakai WordPress, pastikan plugin yang digunakan itu memang plugin yang terinstall itu memang digunakan. Kalau tidak digunakan, dihapus saja. Ini nanti akan berdampak di ya satu, celah keamanan, yang kedua performa dari website Bapak dan Ibu. Load-nya akan jauh lebih lama. Jadi ada dua hal yang kena, performa dan juga keamanan. Seperti itu. Terus kalau misalkan apa saja yang harus dilakukan ketika biar tidak banyak, kalau misalkan tuh website dibuat sendiri gitu ya, jangan lupakan kayak apa ya, jangan lupakan satu faktor Bapak dan Ibu. Ini faktor yang penting ketika bikin aplikasi
yaitu secure coding. Bapak dan Ibu harus menerapkan yang namanya secure coding. Secure coding itu apa sih? Contohnya begini. Oke, saya sebutkan serangan SQL injection, ya kan? SQL injection ini sebenarnya apakah perlu saya harus pakai WAF untuk biar dia tidak bisa kena SQL injection? Tentu tidak. Bapak dan Ibu bisa menggunakan, kalau misalkan itu PHP, bisa menggunakan prepared statement. Itu sudah tersedia di PHP, di bahasa pemrograman PHP. Dan itu bisa diimplementasikan. Dan implementasinya itu cukup mudah, Bapak dan Ibu. Sebenarnya itu aman atau tidak, itu tergantung Bapak Ibu peduli atau tidaknya. Seperti itu. Kepedulian Bapak dan Ibu. Dan itu bisa berdampak besar di masa depan. Seperti itu. Di masa depan, kelangsungan bisnis dan juga aplikasinya Bapak dan Ibu. Salah satunya prepare statement. Kalau misalkan proses scripting XSS itu ya udah pakai encoding aja dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa dilakukan secara manual tanpa Bapak Ibu bergantung dengan web application firewall seperti itu. Bisa dilindungi sendiri sebenarnya website itu. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Niki. Nah, ini pertanyaan dari peserta sudah terjawab semua. Nah, tapi saya ada satu pertanyaan lagi nih, Mas Niki. Tadi kan sudah dijelaskan ya, apa namanya, compliance apa yang biasanya membutuhkan VA dan juga pentest ya, gitu. Tadi ada PCI DSS, ada ISO 27001 ya. Kemudian juga ada SOC itu. Nah, mungkin saya mau bertanya sebaliknya nih. Apa syarat yang apa syarat dari penyedia layanan pentest? Mungkin seperti compliance yang harus dimiliki oleh Datacom nih, misalnya sebagai penyedia pentest. Dan apakah Datacom sendiri sudah memenuhi sertifikasi tersebut, Mas? Karena biasanya kan kalau misalnya ada customer yang mau melakukan pentest, itu kan dibutuhkan syarat-syarat tertentu tuh, apakah sudah tersertifikasi A, tersertifikasi B. Seperti itu mungkin boleh di-share Mas ke peserta. Oke, baik Mbak Yusti. Jadi sebenarnya kalau untuk pentest sendiri itu ada beberapa syarat ya. Bahkan terkadang kalau ada tender itu dari pihak yang menyelenggarakan tender itu ada beberapa syarat kayak contohnya sertifikasi dari pentesternya dulu. Minimal harus OSCP, minimal harus ada CEH, Certified Ethical Hacker, minimal harus ada CREST dan lain sebagainya, atau ada EJPT atau sertifikasi lainnya, dan itu hal yang sangat wajar untuk dimiliki seorang pentester. Kenapa begitu? Karena di saat ini ya Bapak dan Ibu ya, jago atau tidaknya pentester itu tuh gampang banget dibuktikan dengan sertifikasinya dia. Tapi ada tanda kutip Bapak dan Ibu. Apakah orang punya CEH itu jago? Tidak, saya jawab tidak. Sebenarnya CEH itu hal yang mudah untuk didapatkan Bapak dan Ibu, dan itu ya mungkin saya nggak tahu ya. Kalau buat pengalaman ataupun dari sudut pandang saya, orang yang memiliki Certified Ethical Hacker itu hanya bagus dari sisi pengetahuan. Dia punya etika sebagai hacker, begitu. Tapi apakah teknisnya itu dijamin bagus kalau orang itu punya CEH? Jawabannya adalah belum. Bagus atau tidaknya itu bisa langsung terjawab kalau punya yang namanya OSCP. Orang yang udah punya OSCP itu ya udah 80% atau 75% lah. Dia udah bisa dibilang jago sebagai pentester seperti itu. Itu kalau udah punya sertifikasi namanya OSCP itu. Nah, itu dari sisi pentester. Nah, ada lagi di bagian kalau misalkan satu regulasi di Datacom yang saya bisa bilang cukup baru kali ya, cukup baru di di 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir, ada namanya ASPI Bapak dan Ibu, yang mana itu digunakan. Jadi ada kalau tidak salah itu dia kalau misalkan ada perusahaan yang finance yang berhubungan dengan keuangan dan lain sebagainya, kalau aplikasinya mau dites setelah keamanannya dan lain sebagainya, itu penyedia layanan pentestnya itu harus punya ASPI, harus tersertifikasi ASPI terlebih dahulu. Dan kebetulan Datacom kami punya ASPI, sudah terdaftar di ASPI itu dan sebagainya. Dan memang
engineer-engineer kami juga udah sangat udah sangat terbentuk culture-nya di sini. Jadi benar-benar dari awal ketika masuk pentester itu seleksinya itu standarnya jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi kayak kamu bisa ngetes apa aja, terus kamu pernah ngapain aja dari sini, benar-benar kita bedah, bahkan ada tes live hackingnya. Jadi benar-benar kita kasih satu lab, coba dibobol bisa apa enggak gitu. Kalau bisa, coba jelasin eh, langkah-langkahmu gimana dan kamu kok bisa nemuin ini seperti apa dan lain sebagainya. Itu benar-benar ya sangat ketat, dan kalau untuk sertifikasi tentu saja kita punya untuk baik sertifikasi secara personal kayak misalkan OSCP, CEH, EJPT, EJPT, CPTE, CPTC, dan sertifikasi-sertifikasi lainnya yang memang secara masing-masing personal pentest, dan untuk sertifikasi yang secara general kayak misalkan ASPI, CRES dan sebagainya kita ada di situ. Begitu mungkin jawabannya Mbak Yusfi. Terima kasih. Pertanyaan, oke, dari Pak Samuel ini untuk pertanyaannya yang tadi, maksudnya dari pertanyaan bagaimana sebuah hidden weakness dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang. Pertanyaan itu meminta penjelasan tentang bagaimana kelemahan tersembunyi seseorang dapat mempengaruhi cara ia berpikir, memilih, atau bertindak. Meskipun kelemahan tersebut tidak sehari atau oh ini ke personalnya berarti ke personal orangnya ya Pak ya. Jadi kelemahan tersembunyi seseorang itu biasanya bisa diidentifikasi dengan cara orangnya harus mengalami kegagalan. Satu, tertampar ya. Kayak misalkan dia ngelakuin pentest tapi tidak menemukan apapun, itu pasti tertampar. Terus dia tahu kekurangannya dan lain sebagainya. Akhirnya dia bisa mengidentifikasi hal itu. Dan tentu saja kelemahan ini itu tuh akan sangat berpengaruh terhadap pola pikirnya pentester. Karena kita lagi membahas pentester. Jadi terkadang begini, pentester itu dia itu akan merasa sangat gagal sekali ketika dia ngelakuin pentest di dalam suatu aset, di dalam suatu website, tapi tidak menemukan celah keamanan apapun. Itu akan jadi tekanan batin, bahkan terkadang tidak bisa tidur di situ. Kok saya tidak bisa menemukan suatu hal di aplikasi ini gitu kan? Apa saya memang selemah itu? Nah itu lucunya seperti itu Bapak dan Ibu. Apakah saya segagal ini? Gitu? Apakah saya tidak sejago itu? Gitu, dan sebagainya. Itu benar-benar bisa dirasakan, dan itu kalau sampai 1 minggu project itu tidak memerlukan suatu hal, itu beban yang diterima oleh pentester itu jauh lebih besar. Kenapa begitu? Yang pertama beban dari pikirannya, yang mana itu bisa memberikan satu kesadaran buat dia bahwa dia harus belajar lebih lagi karena dia mengetahui kekurangannya dia. Terus kemudian di situ apa ya namanya ya? Pada akhirnya dia harus mengeluarkan effort yang jauh lebih besar untuk membuat yang namanya security checklist. Jadi kalau Bapak dan Ibu memberikan pentest kepada suatu penyedia layanan ataupun kepada engineer Bapak dan Ibu sendiri, kalau sampai nggak ada ketemuannya, suruh dia bikin checklist, security checklist, untuk membuktikan yang dia lakuin ini bener apa enggak, udah dilakukan atau belum, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan untuk membuktikan bahwa suatu kelemahan itu, suatu engineer itu atau suatu karyawan itu dia berpikir, atau dia memilih suatu hal, bertindak, meskipun kelemahan itu tidak disadari, ini tuh hal yang sama dengan kesalahan. Jadi dia harus tahu entah bagaimana caranya bahwa dirinya itu masih kurang ataupun masih lemah. Itu mungkin kalau itu jawaban dari saya.
begitu Bapak dan Ibu. Karena kita tidak mungkin melakukan scanning ke orang kan Bapak Ibu. Coba Mbak Yusti kita scan lemahnya di mana kan, ya bagaimana nge-scan-nya gitu ya Bapak Ibu. Jadi dia harus sadar dari diri sendiri ataupun ada orang yang mengarahkan. Terkadang kalau misalkan di industri IT itu ada yang mengarahkan kayak kamu kayak misalkan nih saya misalnya ya Bapak dan Ibu, saya udah merasa jago di sini. Dan ini salah satu review dari teman saya yang udah resign dari kantor ini. Jadi dia di tempat barunya itu bertemu dengan orang yang jauh lebih jago dari dia. Di sini dia apa ya namanya ya? Di sini dia itu udah jago, udah ya bilang dia punya OSCP dan lain sebagainya, tapi dia bertemu dengan orang yang memiliki sertifikasi jauh lebih tinggi dari dia. Ada OSCP, ada EWPTX, ada dan lain sebagainya. Akhirnya adalah dianya benar-benar levelnya itu merasa rendah dan dia dapat ilmu yang sangat banyak sekali di sana. Begitu. Nah, jadinya untuk mengetahui orang itu jago apa tidak, orang itu em, mengetahui cara kesalahannya atau cara dia berpikir, memilih, bertindak, meskipun kesalahan atau kelemahan yang akan ditimbulkan itu dia tidak sadari di situ, ya tentunya dia harus tahu secara langsung, entah dari kesalahan ataupun dikasih tahu oleh orang lain, seperti itu Bapak dan Ibu. Dan itu yang sering terjadi di kantor. Kita memberi kritik terhadap satu sama lain atau memberitahu secara halus, ini tuh kayak gini loh, ini tuh kayak gini loh, dan lain sebagainya. Agar memang ya berkembang bersama-sama itu kan jauh lebih bagus kan Bapak Ibu. Jadi tidak boleh, karena berbagi itu kan, ya berbagi itu indah katanya ya, seperti itu ya. Kata Mbak Yusti. Mungkin itu jawaban dari saya Mbak Yusti. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Niki. Ini tiba-tiba jadi motivator ya Mas Niki. Nice, nice. Semoga menjawab ya Pak Samuel ya untuk pertanyaan poin 2. Terima kasih sudah menjelaskan kembali. Oke, eh, karena keterbatasan waktu juga dan pertanyaan dari Bapak Ibu sudah tidak ada lagi, alhamdulillah sudah kita jawab semua ya. Tadi pertanyaan dari saya juga sudah dijawab dengan baik oleh Mas Niki. Mungkin kita akan langsung ya ke sesi penutup. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Niki dan juga Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Karena mungkin sedikit saya memberikan kesimpulan ya untuk sesi kita pagi ini. Ada beberapa poin tadi yang saya catat, ada 5 poin ya. Yang pertama, keamanan itu tidak bergantung pada tool saja. Ada banyak kerentanan yang tidak bisa dilihat oleh firewall, WAF, atau IDR dan hanya bisa ditemukan melalui pengujian keamanan yang tepat. Kemudian yang kedua, kerentanan yang tidak terdeteksi dapat berdampak serius, mulai dari data breach, malware, dan ransomware, kemudian gangguan layanan, hingga kerugian finansial dan juga reputasi perusahaan Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, mungkin yang harus digarisbawahi bahwa vulnerability assessment dan juga penetration testing itu berbeda ya. Jadi pentest itu bukan sekedar scanning otomatis, ada proses manual yang menjadi nilai utama nih yang membutuhkan keahlian serta sertifikasi pentester. Dan di dalam pentas sendiri itu juga sudah ada VA-nya ya, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada frekuensi ideal. Jadi VA itu idealnya dilakukan 3 kali setahun, Bapak Ibu. Sementara kalau PNTS itu dilakukan 1 kali setahun untuk memastikan kondisi keamanan selalu terpantau. Nah, yang terakhir, yang kelima, jika aplikasi memiliki celah keamanan, jangan mengandalkan WAF sebagai solusi utama ya. Jadi perbaiki dulu nih di level aplikasinya. Mungkin itu 5 poin yang bisa saya simpulkan yang perlu digarisbawahi ya dari materi yang disampaikan oleh Mas Niki hari ini. Oke, sesuai janji saya Bapak Ibu, di layar akan tersedia QR Code untuk klaim special offer 40% off Pentest. Saya berikan waktu yang cukup terbatas yaitu 2 menit Bapak Ibu untuk klaim special offer dari kami. Silahkan. Oke.
Nah, bagi perusahaan Bapak Ibu yang belum pernah nih melakukan pentest atau saat ini memiliki kebutuhan pentest dalam waktu yang dekat, Special Offer ini adalah momen yang sangat tepat nih untuk mencoba layanan pentest di Trust dengan penawaran spesial diskon 40%. Kayak waktunya tinggal 1 menit lagi, Bapak Ibu silahkan yang berminat untuk klaim special offer-nya. Baik, sekali lagi silakan Bapak Ibu yang ingin klaim special offer 40% off Pentest. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang dalam waktu dekat ingin melakukan Pentest atau aplikasinya belum pernah di Pentest, ini kesempatan yang sangat bagus ya. Silakan, waktunya tinggal 30 detik lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah melakukan klaim. Waktunya sudah habis ya. Jangan sedih, nanti kita akan bertemu lagi di sesi Trust Talk berikutnya. Pastinya akan ada penawaran menarik lainnya. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir kembali di Trust Talk edisi Januari berarti ya. Nah, oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Niki atas pemaparan yang sangat insightful. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah aktif berpartisipasi hari ini. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Trust Talk akan hadir rutin setiap 2 bulan sekali dengan topik-topik mendalam seputar keamanan cyber. Jadi jangan lupa untuk terus memantau update terbaru dari Ditrust dengan mengikuti media sosial resmi kami di Instagram yaitu ditrust.co.id. Begitu, saya Yustiana pamit undur diri. Sampai jumpa di Trust Talk edisi Januari dengan topik menarik lainnya. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai bertemu kembali.